Tuhan saja. Betul nggak? Ih, bagus suaraku. Yang bisa mana? Betul itu ya? Dari Putri ya? Terpesona. Jeng. Aku terpesona. Oke. Bagus suara sini kan? Maka nyanyi aja. Nurlailan Malfira Silalahi, Ilmu Komunikasi Sumatera Utara 2. Wow. Ini kan Putri Hijab Sumatera Utara. Sebenarnya fungsi kalian ini untuk apa? PGS Indonesia, gacornya Medan. Nah, Kedan, hari ini kita jumpa lagi di segmen Gacor Medan. Gacor kali pun. Aduh, penonton bayaran gak ramping hari ini. Ramping mereka nih. Ya, Kedan, hari ini bisa kalian lihat kami aksesorisnya udah kayak gini ala-ala. Kira-kira kita mau jadi apa ini? Kita adalah Putri ya, tertunggal. Ya, kedenku hari ini PGS kedatangan tamu yang spesial, cantik, pintar, berprestasi. Siapakah dia? Ini dia, Putri Hijab Sumatera Utara. Ya, jadi hari ini kita kedatangan seorang Putri Hijab Sumatera Utara yang juga finalis ya, Putri Muslimah Indonesia. Oh, Putri Hijab Indonesia. Aduh. Finalis Putri Hijab Indonesia. Wow. Kalau dilihat-lihat hari ini, Wak, kayaknya kita tuh banting ya sama Putri Hijab. Iya ya. Ya, Putri Hijab yang anggun, elegan. Ketemu kita yang gesrek. Gecor, pengklek, lengkap guys. Iya, jadi kayaknya kita juga hari ini perlu banyak belajar dari Putri Hijab. Gimana jadi perempuan yang sesungguhnya? Kok kita kompak ya? Masya Allah. Kalau belum break tadi ya? Oke. Halo, siapa namanya? Nurlailan Malfira Silalahi. Boleh kasih salam sama kedan kita. Halo semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Coba. Halo semuanya, assalamualaikum. Masih bisa ya? Coba Fitri. Coba ya. Halo, assalamualaikum. Enggak cocok. Tetap enggak cocok. Mohon maaf, enggak cocok. Ya, Nurlailan Malfira Silalahi. Orang Silalahi. Tahu enggak, Wak? Silalahi itu. Tahu. Apa? Nama Boru lah, nama marga. Iya, betul, itu aja sih memang. Oh, iya. Aku nggak mau ngasih pantun hari ini. Iya. Nggak ada stok pantun ya? Nggak ada. Okay. Mungkin nanti lah, kita tanya-tanya dulu. Iya, sebagai Putri Hijab Sumatera Utara, sekarang nih Lailan nih kegiatannya apa? Ini Lailan lagi kegiatan sehari-hari karena masih ada kegiatan di himpunan, jadi lagi ada rapat-rapat dan kebetulan akan ada progja bareng antara himpunan Lailan di Departemen Pemberdayaan Perempuan dengan Putri Hijab nantinya yang udah Lailan siapkan. Jadi Lailan ini kuliah nggak? Kuliah ya? Kuliah. Sedang kuliah semester 3. Semester 3. Masih muda, cantik, pintar. Enggak. Semester 3. 3 tahun yang lalu. Iya, benar-benar. Ya, kuliah di mana? Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Ilmu Komunikasi. Waduh, bangga nih. Siapa rupanya kita? Sebagai alumni Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara kita bangga. Iya, betul. Pak Fajur. Endorse kami apa sih? Ya, apa ya tadi? Aku mau tanya, sampai lupa grogi aku depan Lailan ini. Sangat-sangat ini. Iya. Pure kita ya. Lailan aslinya orang mana? Dari Asahan, Kak. Asahan. Wah, Asahan, Wak. Kau tahu Asahan? Pokoknya dia mau ke tebing lewat lagi ya. Iya kan, lewat tebing lewat lagi. Iya kan? Betul nggak? Betul. Maaf ya guys. Kau nggak tanya aku dari mana? Males, dari Tembung kau udah. Maaf. Tembung tuh tempat tercinta. Aku adalah brand ambassador Tembung. Tolong Tembung Indonesia. Iya. Selain runner up kedua ya,
Ya, selain runner up kedua Putri Hijab Sumatera Utara 2020, Iya. Lailan itu pernah dapat apa lagi selain itu? Di tahun sebelumnya Lailan pernah ngikut Putri Muslimah Asahan 2019 Wow. sebagai runner up 4. Runner up keempat. Terus ada lagi? Dan di 2018-nya pernah ikut Indonesia Youth Icon angkatan keempat 2018. Wah, memang lah. Cikal bakal putri-putri lah, segala putri lah ya. Memang cocok banget sih. Cocok kali. Kok jangan Sosok ini ya, Iya. putri-putri Indonesia Iya. ya. Mohon maaf ya. maaf itu mahkota agak turunin sedikit. Ketahuan lagi. Harganya berapa? Oke, sebenarnya udah sih Mbak, betulin ya? Udah. Udah cantik belum? Udah ya? Udah ya, mohon maaf ya. Sponsor. Oke, sebenarnya apa sih yang bikin Lailan itu pengen ikut acara ajang-ajang keputri-putrian itu? Pertamanya Lailan memang pengen masuk ke dunia pigeon. Jadi ini kan Kak termasuk dunia pigeon namanya yang Miss dunia putri-putrian itu pigeon. Oh, pigeon. Kok pigeon itu Pak? Apa? Pigeon kaki. Pigeon, Oh, iya, pigeon. Lucu. Tapi gimana? Karena kan kalau di dunia pigeon ini jadi sorotan. Iya benar. Nah, maksud Lailan tadi, Lailan ingin menunjukkan kalau apa yang Lailan punya itu bisa dicontoh oleh masyarakat, utamanya wanita remaja, gitu kan. Oke. Yang pastinya yang positif dong Kak, yang bisa Lailan berikan untuk kemajuan bangsa, utamanya Muslim. Wow, gila. Muda udah punya visi ya, Pak. Visimu apa? Memang sama lah, kita Apa? sebagai anak muda. Ya memang untuk dicontoh ya. Yang jelas ya, kita memang banyak buruknya memang. Iya. Enggak lah, buruk itu. Ya, apa sih yang dirasain Lailan ini sebelum dan sesudah jadi putri? Perubahan apa yang dirasain? Kalau yang paling terasa sih Kak, yang pastinya respon masyarakat ke Lailan yang awalnya tidak tahu jadi lebih tahu, dan paling Lailan rasain itu yang dulunya benar-benar pemalu, bahkan untuk memulai percakapan dengan orang baru Lailan itu sangat malu, nggak berani kenalan. Ini bahkan sampai bisa berani tampil di orang banyak gitu. Perubahan yang sekarang udah jadi public figure ya, berarti udah jadi public figure harus banyak yang dijaga juga. Betul kan, Wak? Iya. Kalau kita memang belum jadi public figure. Mohon maaf. Jadi nggak usah jaga-jaga kali. Oh gitu. Kalau untuk perubahan dari diri tadi itu kan dari pemalu jadi sekarang lebih berani. Selain itu ada lagi nggak yang berubah? Dan yang pastinya kena public figure tadi, Lailan berusaha terus memperbaiki diri. Kedepannya semakin baik karena kan bakal dicontoh gitu kan Kak. Mulai melatih kedisiplinan semakin yang sebelumnya masih ada yang kurang, itu Lailan perbaiki ke depannya gitu. Lailan mau nanya nih Kak, karena memang anaknya agak gesrek. Papa. Iya, Kak. Enggak ya? Enggak. Kamu jadi papa? Iya, kan Kak. Oh iya. Jadi Lailan di pengalaman Lailan kan ini pernah ikut-ikut putri-putrian lah pokoknya. Jadi banyak lah teman-temannya. Ada nggak sih teman yang kayak kakak gini bocor seorang putri ya kan? Kita kan pengen tahu juga ada nggak kayak kita supaya kalau kita mau ikut putri-putri Indonesia siapa tahu tahun depan bisa menjaga gitu kan? Karena kan nengok ini sangat-sangat anggun. Iya. Maaf ya. Atau kayak Lailan semuanya. Ada banget dong Kak, the winner Putri Hijab Sumatera Utara, Kak Rahayu Pratiwi, yang mendapat predikat Putri Persahabatan Putri Hijab Indonesia. Itu orangnya memang gitu, humble dan ceria, terus ya meriah lah bisa dibilang. Iya. Sangat estetik bahasanya ya Wak ya, ceria, alhamdulillah, bukan gesrek. Ceria, berarti kita orang yang ceria. Ceria, oke. Wah, ternyata ada. Kita adalah orang yang humble, ceria, dan suka menolong. Malu. Berarti ada. Iya. Bakal masuk ke kriteria tertentu kan. Kayak kakak itu dapat predikat persahabatan karena itu tadi welcome ke semua orang. Kayaknya aku kalau ikut bisa aku dapat Putri Persahabatan Indonesia.
Indonesia. Bisa nggak, Wak? Hah? Bisa. Bisa. Kau jadi putri apa? Aku jadi putri. Kayaknya aku nggak bisa memang. Mohon maaf, jalan kita, duduk kita, makan kita nggak ada yang bagus memang. Tapi kalau misalnya di putri-putrian ini ada latihannya nggak sih, kayak memang cara kita duduk, cara kita makan, cara kita berjalan? Kalau waktu Lailan di Nasional Putri Hijab kemarin, langsung di penilaian dan materi-materi, Kak. Kalau Lailan ada latihan tapi persiapan di personal and life skill di salah satu tempat les gitu, Kak. Di situ ada diajarin table manner, cara duduk, make up, semuanya ada. Cara bercakap lagi, cara ngomong. Iya, cara berbicara. Cara berbicara. Cara makan, sampai pertama kali lihat ternyata sebanyak itu ya alat makan, table manner yang gitu. harus Iya betul lah. Table manner itu lah. Nanti kau makanin cuman kacang hijau 3 biji, sendoknya beda. Makan kacang kedelai beda lagi sendoknya, kayak gitu lah. Ribet lah memang. Kalau kamu kan nggak makan sendok, Nggak pakai sendok, ya tangannya udah terus makan. ya aku tahu. Udah gitu cuci tangannya pakai tisu basah. Aku tahu. Depan putri, Wak, jangan di. Ya. Oke, Wak. Sebagai putri hijab itu apa sih yang harus dimiliki, entah itu karakter atau dan semacamnya lah, apa yang harus dimiliki seorang putri? Kalau menurut Lailan tetap jadi diri sendiri, ya tapi yang versi terbaiknya gitu, Kak. Dan bisa menginspirasi, juga bermanfaat bagi masyarakat pastinya. Wow, tetap jadi diri sendiri. Be yourself. Yes. Udah bagus belum bahasa Inggrisku? Be yourself. Udah sedikit lah. Masya Allah. Coba, Wak. Kalau persiapan menuju putri-putrian ini, kira-kira dari Lailan sendiri apa yang dipersiapin? Kemarin itu karena Lailan udah ada les bahasa Inggris memang, ada itu salah satu kan Lailan persiapin. Kemudian ada Lailan buat pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira Lailan sendiri juga masih bertanya tentang hal itu. Juga sebelumnya kan ada pengalaman pernah ikut Putri Muslimah kan. Jadi ada juga pertanyaan yang udah pernah Lailan lihat. Nah, Lailan kumpulin, Lailan buat story dan kirim ke senior yang Lailan kira paham dan bisa memberikan jawaban dari pendapat mereka masing-masing. Terus Lailan bandingkan, dan dari situ Lailan bisa lihat perbedaan-perbedaan dari situ dan merasa wah, selama ini belum terpikirkan tentang itu gitu loh. Masih banyak hal ternyata yang dipersiapkan. Wow. Itu untuk dari segi ada apa lagi ya? sih, Kak. Oh ya, ada lagi. Apa lagi tuh? Yang Lailan bilang tadi, ada kelas public speaking Lailan, sama ada persiapan Lailan baca buku mengenai Putri Muslimah juga, tentang wanita. Tanya juga sama senior, sama yang paham lah gitu. Iya, Wak, memang harus banyak baca ya, apalagi tentang wanita. Wanita itu adalah orang yang paling sulit dan paling ribet untuk dipahami. Sebenarnya nggak sulit juga sih, Wak. Jadi kalau untuk laki-laki yang ngerti aja. Masalahnya cuma 2% yang ngerti. Susah dicari. Itu kan cuma Denny, Bang Gali, ngerti lah dikit-dikit ya. Mohon maaf, nomor rekening masih yang lama. Oh gitu. Aku pengen tahu lah, Wak, ya kan. Apa tuh? Kalau kita ngelihat Putri itu kan si anggun, menawan gitu. Iya. Sebenarnya apa sih yang orang-orang awam itu nggak tahu tentang Putri yang selama ini nggak pernah ditunjukkan ke orang-orang? Iya, nggak tahu, pastinya masing-masing punya kelemahan dong, Kak, gitu. Wah, jawabannya super sekali. Iya, aku tuh kayak ini terpikir ya jawabannya masing-masing kelemahan ya. Iya. Pernah nggak yang kayak kalian tuh apa ya? Ada masa karantina ya? Ada, Kak. Ada ya? Ada. Masa karantina itu pernah nggak satu sama lain tuh berantem atau apa gitu? Kalau untuk urusan itu pastinya ada kan,
banyak orang karakter berbeda-beda. Dari sebelum Lailan ikut karantina udah dikasih tahu juga sama yang latih kan. Nanti kalian itu bakal ada yang berkotak-kotak, ada yang kamu tuh harus bisa berbaur ke semua mereka gitu. Jangan memisahkan diri, terlalu diam jangan, terlalu merasa Hebat jangan gitu. Enggak, kalau Witri dia hebat selalu ya, Pak. Oh, jelas lah. Mohon maaf, kita memang hebat. Selain itu di pengalaman di masa karantinanya Lailan itu gimana? Ada nggak hal yang paling diinget, hal yang paling disukai, hal yang paling nggak disukai gitu? Terus ada nggak momen-momen yang Lailan paling berkesan gitu? Yang paling Lailan suka itu ya saat-saat materi-materinya dong Kak, yang Lailan belum tahu. Apalagi kan di sana ada yang belum Lailan pernah lihat, kayak artis-artis yang mereka menceritakan tentang hijrahnya. Termasuk siapa tuh? Teh Terry Putri. Terry Dari Putri. Bandung ya. Yang nyanyi itu. Tuhan saja. Betul nggak? Bagus aku. Yang bisa bagus ya. Betul itu ya? Terry Putri ya? Dulu presenter sport gitu Kak, kayak presenter olahraga. Sekarang udah enggak, karena kan udah berhijab. Kok biasa? Sorry. Oh iya. Aduh potong ya Bang Ali, potong ya. Terus yang lain? Sama salah satu sponsornya juga itu dari Albis Group. Jadi 3 bersaudara yang membuat bisnis di bidang fashion. Ini kan Kak, mereka juga menceritakan dalam urusan uang kan susah gitu kan. Mereka bertiga bisa kompak sampai sekarang, padahal dengan waktu yang lama gitu lah, dengan usaha-usaha mereka dan tetap menjalin kekeluargaan itu. Dikasih tips and trick ya, Wak. Iya. Banyak juga materi orang ini. Iya, pingin lah gitu, ikut. Kira-kira kayaknya aku kalau di ranking ini kan masuk putri ya gitu. Ada rankingnya nih. Kayaknya aku lebih bawah. Witri ada yang tiram deh. No. Aku tahu materi apa yang cocok untukmu. Apa tuh? Materi pembenaran mahkota. Mahkota kok merah ya? Iya, menangin sih. Tolong ya. Emang ini tolong ya, wardrobe kalau kira-kira ada yang aneh di kepala kami, agak dikode gitu biar mundur majukan dikit gitu, biar estetik di kamera kayak Lailan tengah. Kok tambahin ya ribet ya, woy. Mohon maaf ya, sponsor. Oke. Lailan berarti udah pernah ngikutin 3 kali. Wah, udah siap belum? Belum, Wak. Udah. Gini. Oke. Berarti Lailan ini udah pernah ngikutin 3 kali ya, 3 kali ajang kayak gini. Yang pertama beda itu Kak, itu lebih ke kepemudaan. Tapi yang jelas ke putri-putrian lah. Enggak Kak. Enggak juga. Lebih kayak persiapan anak-anak bangsa untuk Indonesia Emas. Beda sama pijan. Gitu. Yang Indonesia Youth Icon. Icon tadi ya. Gitu. Yang tadi yang Putri Muslimah itu Asahan. Putri Muslimah Asahan. Putri Muslimah Asahan, terus Putri Hijab Sumatera Utara, sama satu lagi finalis Putri Hijab Indonesia kan. 3 kali berarti ya. Kalau yang untuk pijan. Ya bisa bilang 3 ya. Tapi untuk jalanin karantinanya 2 kali. 2 kali. 2 kali. Maksa harus 3 nih. Selama yang beberapa itu ada nggak sih perbedaan antara ajang satu dengan ajang yang lainnya itu? Pastinya ada dong Kak. Apalagi yang sebelumnya di Asahan kan offline untuk pertama kalinya, yang kedua kita udah kena dampak COVID. Jadi penilaian di kedua di Putri Hijab Indonesia ini dari awal saat daring sudah ada. Gitu. Ini berarti tahun 2020 kemarin COVID masih ya, Wak ya? COVID masih. Lailan, kalau Lailan kita kayak manggil dari jauh gitu, Lailan. Soalnya ini orang nih. Lailan. Kalau misalnya perputrian ini kan, perputri-putrian sebenarnya apa ya fungsi perputrian ini sebenarnya untuk sebagai apa sih? Kita kalau misalnya ini kan Putri Hijab Sumatera Utara, sebenarnya fungsi kalian ini untuk apa? Kalau dari Putri Hijab Indonesianya sendiri itu Kak, lebih ke influencer hijab. Sebagai influencer hijab. Oke. Berarti termasuk juga salah satu contoh dari
wanita hijab lah ya. Role modelnya Iya. wanita-wanita hijab ya. Oke. Gitu ya, Wak, Kira-kira ya. bisa Terus nggak saya setelah ikut? aku rasa bisa lah, Bisa. nggak ada yang nggak bisa. Baiklah. Tapi nggak mungkin aja. Oke. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Setelah jadi pemenang ya, udah termasuk runner up ya, pemenang. Itu apa aja program kerjanya dari Putri Hijab Muslimah, Putri Putri Hijab Hijab Indonesia Putri atau Hijab Sumatera Utara ya? Sumatera Utara, iya Kak. Kalau dari Lailan sendiri, ini lagi Lailan rancang, tinggal bertemu dengan seperti yang Lailan bilang tadi, di himpunan Lailan, dengan Kabid PP-nya, pemberdayaan perempuan, kami akan rapatkan apa yang udah Lailan rencanakan itu akan collab dengan Putri Hijab Sumatera Utara, itu mengenai perkembangan perempuan ke depannya, tidak hanya tentang keilmuan tapi tentang merawat diri. Nanti akan buat kelas make up dan kelas kecantikan dan diselingi diskusi-diskusi lain. Wow. Kakak-kakak ini boleh ikut nggak? Boleh banget dong. Boleh banget. Siapa tahu diundang. Iya. Sebagai MC juga. Iya. Nggak juga, Wak. Mau belajar wardrobe juga. Oh iya, benar-benar. Aku nggak tahu kita di sini adalah MUA sendiri. Jadi wajar-wajar Oke. ya. Aku pengen tahu, Wak, Apa ya kan? Kalau putri-putri itu kan biasa punya standar cantik ya. Oke, betul. Aku pengen tahu nih, standar cantik menurut Lailan itu, cantik menurut Lailan itu apa? Kita kayak udah juri ya. Ya, cantik menurut Lailan. Kalau Lailan sih yang paling utama itu cantik dari dalam, dari hati. Yang pertama itu attitude-nya, Kak. Kemudian hati yang tulus serta kejujuran, yang pastinya dalam hati itu tadi, serta kecerdasan. Iya. Kemudian dibarengi dengan merawat diri. Kalau untuk seperti hidung yang mancung, bibir yang tipis dan sebagainya itu kan udah dari sananya. Iya, betul. Nah, Oh gitu. Mana mancung. kita tinggal bersyukur dan merawatnya. Iya, betul. Oke, benar. Aku setuju kalau itu. Iya. Ya Kenapa? kan? Karena aku nggak mancung, Pak. Bukan. Oh iya, bukan. Cantik itu tentang attitude. Ya, Iya, kan? Kalau benar-benar. menurutku. Attitude. Karena perempuan cantik dari fisik bakalan sirna, gitu Wak. Kalau- Seiring berjalan waktu kerut-kerutan, ya kan. Iya. Kalau attitude itu memang ditanam dalam diri, Iya. betul. Kalau menurut kau cantik itu apa, Wak? Cantik itu aku lah. Mohon maaf. Memang gesrek kali ya, Wak. Parah. Oke, Kayaknya aku pengen diajari lah. diajarin apa, Wak? Diajari ya perputri-putrian. Kalau dia kan udah dapat materi-materinya. Iya. Kira-kira misalnya nih berbicara gitu kan. Kira-kira boleh nggak kasih sedikit materi kayak mana sih cara berbicara yang bagus untuk perempuan? Berbicara dan mungkin Iya. cara duduk Gestur, sebenarnya. duduk apa? Cara duduk dulu lah, Wak. Oh, cara Satu-satu duduk. orang Iya. bingung, Wak. Cara duduk. Yang paling terlihat dari cara duduk itu Kak, tidak boleh menyender pada kursi. Oke, kita nggak nyender, mama. Oke. Harus tegak. Oh, gitu ya. Kemudian untuk kaki itu boleh disilang yang kanan atau yang kiri di atas. Oke. Kemudian yang di kaki yang bawah diserengkan sesuai. Misalnya kalau kanan yang di atas, yang kiri diserong ke kiri. Oh, gini. Oh, gini, Dan Wak. kemudian kebalikannya. Kalau yang kiri di atas, yang kanan serong ke kanan. Oh, Jadi gitu. nggak di tengah, Kak. Kalau di tengah itu sebenarnya gaya duduk cowok. Sangat baru. Oke. Bisa. Aku cantik cute. Itu untuk yang formal, Kak. Oke, untuk yang Kalau formal. untuk semi formal bisa turun dua-dua, tapi salah satunya bisa disilangkan tapi ke belakang. Oh, Di gini. belakang dari Gini ya, Pak. Gini. kalau Iya. mau kanan di belakang kiri atau yang kiri di belakang yang kanan. Ini untuk semi formal. Oke, semi formal. Kalau yang nggak formal boleh nggak naik-naikin kaki? Nggak boleh, boleh, harus Pak. selalu Oke. stay dengan keanggunan. Kayak mana kalau yang nggak formal kayak mana? Kalau nggak formal, nggak masuk datang ke acara dong. Iya benar-benar sih. Ini kan memang untuk ini kan. Selama kegiatan Untuk pasti ajang. ada ajang formal semi formal. Oh, iya. Kalau nggak formal masuk ke kamar lah. Iya juga, Wak. Betul juga. Oke, kalau untuk cara berbicara seorang putri itu harus Yang pastinya jelas, tidak terlalu peran dan tidak terlalu gimana bilangnya kalau bilang kuat ya suaranya. heboh. Oh, Kayak lebih santai. terus. Jadi lebih kelihatan anggunnya wanita yang gimana
Iya, memang kalau dia bicara nampak anggun, berwibawa. Kalau Iya. kita bicara, mohon maaf. Tetot. Oke. Dan Terus? paling utama itu harus selalu tersenyum, Kak. Sampai Lailan belajar senyum aja waktu latihan sama pelatih Lailan, harus belajar senyum aja di sampai lama. Maaf ya, Medan. Kami nggak tahu. Kenapa, Kak? Astagfirullah. Terus gimana? Harus selalu tersenyum. Dan kalau kata Bunda Muara yang latih Lailan itu, keluar kamar harus make up on point. Wow, stay terus Pokoknya ya. wajah itu nggak boleh dilihat orang luar itu dalam keadaan tanpa makeup. Jadi keluar kamar melangkah itu semuanya udah rapi, on point semua. Pokoknya mau nggak make upnya di kamar aja gitu. Keluar kamar harus udah cantik Itu seluruhnya. iya, itu Lailan, mohon maaf kalau pergi ke warung, Lailan kayak gitu juga. kalau sebenarnya kalau kata Bunda Mora yang latih Lailan itu ibarat jalanan keluar rumah itu kayak karpet merah. Oh, gitu. Jadi kamu lah bintangnya, kamu keluar ya kayak model. Seharusnya seperti itu. Oh, terbayang gitu aku kalau jadi putri aku ke warung kan. Biasa kan aku beli ini. Ngomongnya sambil senyum. Iya, pakai make up nih, pakai make up baju cantik, jalannya ayu. Terbayang ini karpet merah gitu kan. Kayak jalan lok dendang tau lah, jalan lok dendang yang bolong-bolong sekali. Tercekle aja udahnya kan. Assalamualaikum. Ini tempat jualan biasa langganan. Wah, beli wah. Siapa ya? Kamu siapa? Tiba-tiba dia lupa ingatannya ya, nggak tahu siapa si kawan ini. Oke, berarti untuk bahasa yang dikeluarkan tetap bahasa-bahasa yang baku, santun gitu ya. Tetap harus ngomongnya gini. Putri, tanyalah lagi. Enggak gitu juga ya. Enggak gitu juga, Pak. Tadi kota, Pak. Kalau untuk ini dia yang harus kami tahu, cara ketawanya seorang putri itu gimana? Oh iya benar-benar. Jadi kemarin udah kami siapin ini cara ketawa yang betul. Coba gimana? Tertawa. Gimana ya, belum ada diajarin. Yang pastinya Kak tetap menjaga keanggunan itu ya. Kalau menurut Lailan ya tetap nggak keras, boleh senyum, tertawa kecil gitu. Tertawa kecil, coba tertawa kecilnya Lailan gimana? Ya dari tadi Lailan tertawa. Coba tes kami pengen tahu. Tertawa kecilnya Lailan. Oh yang pasti Ya gini. kalau gimana Kak? Ya Allah ketawa. Gitu. Oh yang pasti kalau putri itu katanya ketawa mulut harus ditutup. Oh, iya, terus ya kayak gitu. Ya gitu kan. Maksudnya tetap perempuan tuh memang harus nutup mulut kalau ketawa. Oh gitu ya, biar nggak terlalu ini ya. Dan nggak ngebar-bar kali. Tapi ada kan putri-putri teman-teman putri Lailan yang kayak kami ketawanya gitu. Tapi kalau di depan kamera tuh langsung Ada. Udah cocok lah. Ada dong Kak. Aduh. Tahu nggak Wak, kalau misalnya lihat si Lailan ini ada lagunya nih. Apa Wak? Sekarang kayak TikTok itu. Apa? Terpesona. Jeng. Aku terpesona. Oke. Bagus suara sini kan. Maka nyanyi aja. Mohon maaf ya, ini turun. Itu untuk cara ketawa, cara berbicara tadi udah. Kalau cara makannya ada nggak? Oh iya benar. Etika makan atau etika kita waktu makan tuh gimana? Oh, Etika makan atau sebenarnya kalau menurut table manner apalagi yang di barat itu banyak sih Kak urutan-urutannya. Paling utama itu cara duduk tadi, karena biasanya itu table manner atau makan malam itu formal, jadi cara duduknya harus formal. Tangan nggak boleh naik ke atas. Jadi gini ya? ini harus tetap di sini aja. Oh gini. Nggak boleh. Coba. Wait, kayak mana? Gini. Iya, Gini ya? Gini aja. Nggak boleh. Pokoknya tangan nggak boleh naik ke atas meja. Oh gini. Gini kan? Gimana ya? Kalau kakak maju lagi. Oh, kalau maju lagi. Terus? Ini ya udah. Kalau mau makan ya sendoknya tetap gini. Oh gini. Makan. Dan sendok yang mendatangi mulut kita. Oh iya. Bukan kita mendatangi mulut. Enggak. Oh gini berarti gini ya. Satu gitu ya. Kalau kita gini. Tidak berbicara saat Guys. Pasti kalian kayak gitu kan? Ini ada pelajaran nih, besok makan kayak gini. Masya Allah, betul-betul harus on ya. Terus gimana?
tidak berbicara pastinya saat makan dong Kak. Terus ada urutannya makanan apa aja yang dimakan. Iya. Ada urutan. Meletakkan pisau atau sendok juga nggak boleh salah. Bahkan untuk mengaduk teh dan sup juga nggak boleh salah. Jadi kayak mana? Dia susah nyontoinnya, Ini wadahnya ini sendoknya. Nah, kalau untuk minuman lebih nggak diputar-putar Kak, tapi gini. Oh, Atau bisa ditarik maju mundur cantik. Iya. Terus iya kalau untuk sup ditarik gini baru dituang keluar. Dimasukkan, dituang. Ya Allah, guys. Gitu, Ribet Witri. sekali. Nggak apa-apa, kita pasti bisa harus belajar. Makanya kalau nanti Lelan itu bikin yang pelatihan. Oh iya kayak gitu, benar, Wak. table manner. Ya, ikut kita ya. Iya benar, karena memang kayaknya di sini Sumatera kayaknya belum ada ya. Ada. Bukan belum ada, masa belum tenar, belum sering, belum apa ya? Sering lah. Sering. Iya, kamu nggak pernah ikut ya? Bukan apa-apa, memang kan kita bukan keputri-putrian gengnya. Anak utan. Tapi memang nggak, pelatihan table manner itu Iya. mehong katanya. Oh iya. Mehong. Iya, ya berapa tuh? Nggak tahu juga sih aku. Oh, Kata orang. Iya, aku ikut yang gratisan kemarin, Wak. Oh, Masya Jadi, Allah ya. Memang ribet lah banyak dia. Sendok-sendok kan, sendoknya ada 1000 biji di depan. Ada yang besar, kecil, yang gagangnya lebar. Ada fungsinya gitu. masing-masing. Iya. Kalau kita tetap Gitu. sama semuanya. Sendok satu itu aja. Nggak perlu kan sendok. Tangan aja udah sak, ngap gitu. Aduh ya Oke. Allah. Bahas putri. Udah nanya-nanya, Wak. Oh kita ini Wak, praktek ada nih apa namanya kalau Miss World atau Miss Indonesia, Putri Indonesia tuh yang kayak Witri Indonesia. Kita praktek gitu ya? Iya, boleh. Boleh ya, boleh ya. Iya. Mulaian yang aku kayak kakak ini ngapain? Iya kan? Oke. Kita praktek ya. Praktek dari mana? Nulaila dari Sumatera Utara. Iya. Oh, Aku dari Tembung, aku tetap brand ambassador Tembung. Kamu dari mana? Laut Dendang tercinta. Oke. Nggak mungkin ya sini ya. Iya nggak apa. Aku Laut Dendang. Oke. Oh enggak tadi aku si Bolga aja deh cantik. Si Boga. Nggak bisa. Kau bukan perwakilan si Bolga. Kau Enggak. Kayak dan dia tuh sirik kali kalau aku cantik. Udah. nggak bisa. Kau berlodendang tetap. Oke, kita mulai dari Lela dulu. Langsung nih, Kak? Iya, boleh. Nurlailan Malfira Silalahi, Ilmu Komunikasi Sumatera Utara 2. Tunggu, aku ada ilmu komunikasinya. Iya. Saya juga ilmu komunikasi, Oke. maaf. Witri Ramadayanti, ilmu komunikasi Laut Dendang. Cantik kali loh. Enggak apa-apa, nanti kita buat ya. Umur aja, umur. Umur. Ya, aku dulu ya. Oh iya, Iya. Kau nanti penutup aja. boleh. Kayak kan tangannya gini ya. Rani Hafiza, 19 tahun. Tembung. Gitu nggak? Oh, Coba. ribet ya. 19 tahun. Kejut-kejut lah. Witri Ramadayanti, 23, Laut Dendang. Putri, bukan 21 ya. Ya, gitu. Cantik kali aku kan. Saya malah. Oke, kayaknya kita udah mulai waktunya games ya, Wak? Iya. Iya. Ya, kita sekarang ada di sesi games. Kak Mei udah masuk. Gimana hari ini gamesnya Kak Mei? Gimana nih Kak Mai? Ini ada yang silang dan checklist. Checklist. Apa nih maksudnya Kak Mai? Iya, kali ini kita bermain setuju tidak setuju. Wow. Jadi kalian hanya memberikan pernyataan setuju untuk centang, kemudian tidak setuju untuk yang Silang. ya. Oke. Jadi statement pertama, setuju atau tidak setuju kalau perempuan yang anggun identik dengan high heels dan dress. Satu. Oh, iya. Tidak setuju semua ya. Oh. Iya ya. Satu, pilih satu aja. Gimana tadi Kak? Pertanyaannya? Kenapa Anda tidak setuju? Perempuan yang anggun itu Kalau identik dengan yang anggun identik dengan high heels. high heels dan dress atau gaun. Oh, tidak setuju. Karena Witri anaknya anggun ya. Jadi Jadi memang enggak sih kalau menurut
Witri kenapa dia nggak anggun? Kenapa dia nggak anggun? Karena kenapa nggak identik dengan high heels? Kayaknya penampilan dari ini ya, OTD, hijab apa pakaian itu tidak menandakan bahwasanya dia itu adalah anggun. Kalau anggun itu ya dari sikap dia, dari bicara dia, dari gestur dia, dianya ya gitu. Nggak lasak lah pokoknya gitulah. Kalau dari Witri. Oke, kalau dari Putri Hijab. Dari Lailan juga mirip dengan Kak Witri, yaitu anggun itu nggak harus dari penampilan, tapi bisa dari kepribadian, karakter, cara berbicara, juga menunjukkan jiwa femininnya, kewanitaannya. Ya udah, idem Kak, idem. Pertanyaan kedua, idem. selanjutnya, setuju atau tidak setuju kalau perempuan itu lebih banyak menghabiskan uangnya untuk skincare, make up atau protein tubuh lainnya daripada beli kuota internet? 1, 2, 3. Tidak setuju. Tuh, kayak mana pertanyaannya? Kalau perempuan Heeh. itu lebih banyak menghabiskan uangnya untuk membeli skincare, make up dan protein tubuh lainnya daripada Internet. kuota internet. Oke, setuju. Hanya Lailan yang Tidak setuju. Coba Lailan, kenapa? Lailan yang tidak setuju, kita tanya alasannya dari Lailan. Kenapa? Karena dari Lailan pribadi sih Kak. Karena kalau Lailan lebih sering ngabisin pakai data. Kalau untuk skincare, apa yang cocok, bahkan yang Lailan pakai itu murah gitu. Dan nebeng sama kakak. Kebetulan cocok di kulit Lailan. Jadi Lailan lebih banyak menghabiskan uang untuk kuota internet. Kalau Rani lebih banyak emang di skincare. Karena kita Bulu. Mohon maaf, kami sama sih Fitri juga. Karena memang Enggak, tapi Rani emang juga boros juga sih di kuota internet, ya Iya. kan. Tapi kan skincare itu mahal nggak? Betul, ya betul, kan? mahal. Kalau kita nggak bisa kayak Lela nebeng kakak, Iya. kita ditebengin loh. ya itu dirimu ya. berarti Fitri dan Rani itu lebih banyak menghabiskan uang untuk skincare. Iya, karena betul. Kuota internetnya tiap hari pakai wifi deh. Oke, betul kali Pak. Ya kan? Sejak di PGS, kuota internet lebih hemat. Oke. Next, Oke, next. turun dulu Rani. Statement Oh ya. ketiga. Setuju atau tidak setuju kalau filter Instagram adalah penyelamat para cewek-cewek di Instagram? Tidak setuju. Tidak. Rani sendiri yang Iya. tidak setuju. Kenapa? Kenapa alasannya? Iya, filter Instagram itu bukan penyelamat. Lipat ya, Wak. Iya, Bukan penyelamat. filter Instagram itu bukan penyelamat, tapi Jadi? dia hanya tambahan aja. Dia faktor pendukung. Karena wanita Indonesia itu sebenarnya cantik. Tiap wanita tuh cantik. Masuk dia jawab. Iya. Sosok Putri Rani jawabannya. kalau buat IGS selalu pakai filter atau pernah nggak? Kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Oke. Gitu. Berarti tidak. Untuk Lailan sendiri? Karena Lailan sering pakai filter juga sih Kak. Iya. Kalau masalah penyelamat atau enggaknya, Lailan rasa penyelamat. Karena ada juga yang nggak pede dan belum punya uang untuk beli skincare yang Iya, mahal. benar-benar. Daripada dia ngelakuin hal-hal yang nggak benar untuk dapetin skincare itu, dapetin uang, mending pakai Pakai filter filter aja. Instagram. Instagram bisa. Iya, Jelas, Fitri sangat penyelamat sekali karena memang kita tidak begitu bagus mukanya. Jadi kalau pakai filter tuh, wah, saya merasa seperti Putri Indonesia. Ini jarang mandi ya, Wi. Iya, betul Kak. Statement selanjutnya. Oh, ada lagi. Setuju atau tidak setuju kalau postingan foto atau video cewek-cewek atau perempuan di media sosial itu tidak mencerminkan dirinya sendiri? Tidak setuju. Tidak setuju. Setuju atau tidak setuju kalau postingan foto ataupun video kita cewek-cewek yang ada di media sosial itu tidak mencerminkan dirinya sendiri? Setuju atau tidak setuju? Oh, setuju, setuju. Setuju. Witri yang beda sendiri. Maksudnya, kalau Witri enggak ya, karena memang kadang kita kan kalau di media sosial itu ketawa-tawa gitu ya kan, ceria, padahal belakangnya ada pisau-pisau. Oh, berarti kan nggak setuju. Berarti ya setuju Kakak. Iya, nggak setuju. Berarti setuju Berarti kan Kakak. setuju. Kayak mana nyawa? Tadi pertanyaannya.
Geser kali. Setuju atau tidak setuju kalau postingan foto atau video perempuan yang ada di Instagram ataupun di media sosial Tidak. tidak mencerminkan Mencerminkan. dirinya sendiri. Setuju kok berarti wah, betul wah. Tetot. Oke, setuju dan Berarti setuju ya setuju saya. semua ya. Iya, setuju. Alasan dari Lailan aja. Alasan kita Karena memang Lailan pernah lihat sendiri sih Kak kalau kepribadiannya berbeda dengan di media sosial. Tapi bagus sih kalau misalnya nih buat kata-kata quote atau motivasi di caption dia. Mungkin dia fake, tapi siapa tahu itu kebaikan untuk orang lain, bisa jadi kayak pencerahan untuk orang lain. Iya betul. Karena kalau untuk caption gitu pernah aku denger ya satu quotes atau apa aku lupa lah. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, lihat apa yang disampaikan. Iya benar. Tapi kadang ada memang sekarang kan orang pada curhat nih di media sosial, orang-orang yang terbuka di media sosial. Kadang ada juga sih yang memang kita bisa baca bahwasannya orang ini seperti ini karena dia memang sering terbuka di media sosial. Iya, makanya beda-beda ya. Beda-beda. Media Tapi sosial kalau itu- kita sama memang nggak setuju ya. Iya. Berarti kita pakai topeng di media sosial. Enggak juga ya. Satu lagi ya. Oke, boleh ya Kak Medan. Habis. Walaupun nggak apa-apa. Setuju atau tidak setuju kalau perempuan lebih memilih pria tampan daripada pria mapan? Pria tampan Daripada daripada pria pria. mapan. Mohon maaf. Iya, Tidak berarti dia setuju. Tidak. tidak setuju. Iya. Berarti lebih memilih pria yang Mapan, betul. Oke. Hidup ini Bukan butuh berarti- duit saya. Iya, tapi bukan berarti Matre. milih pria mapan itu kita tuh matre bukan. Bukan. Memang kalau bisa mapan dan tampan. Betul. Ya kan, Wak? Iya benar. tidak selesai. Udah habis sore. Makasih. Udah habis game, sudah habis kita tanya-tanya seputar pengalaman Lelan, ya Yes. kan? Ada satu quotes atau satu Pesan. satu statement dari Lelan yang mau disampaikan ke orang-orang anak muda dan Remaja. wanita-wanita itu apa? Ada dong Kak. Yang pastinya untuk remaja wanita. Mm-mm. Ayo dong kita itu nggak hanya untuk sibuk memperbaiki penampilan, skincarean cantik, itu baik memang. Tapi lebih baik lagi kalau kita mempersiapkan diri kita untuk masa depan, kita melatih skill kita, kecerdasan kita, apalagi kita bakal jadi seorang ibu, di mana kita akan menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya. Menurut saya, untuk kedepannya, untuk menjadi Indonesia yang lebih hebat, lebih maju itu butuh anak-anak yang hebat juga. Nah, anak-anak yang hebat ini bakal jadi penerus bangsa kalau diasuh oleh sosok ibu yang hebat pula. Gitu tadi. Maka di sini saya ingin menyampaikan, ayo dong kita berubah lebih baik untuk menjadi seorang ibu yang utamanya mengerti dan mempelajari tentang mental, karena mental di sini sangat berpengaruh. Dimana kalau kita tahu cara mengasuh anak tersebut, tahu kedepannya dia akan bisa lebih baik pula, karena disitulah pertama kali dia mendapatkan lingkungannya gitu. Yes, betul. untuk kita calon para ibu. Iya. Para calon ibu. Oh, para calon. Balik, Wak. Maaf. Ya, jadi karena udah closing statement dari Lelan, kayaknya kita Yes. udah mau berakhir ya, Wak ya. Iya, benar. Jadi perempuan itu bukan sekedar tampilan fisik, yes. ada inner beauty, ada attitude yang memang harus kita jaga dan kita perbaiki. Betul, Wak? Betul. Banyak ilmu yang harus dipelajari sejak dini untuk perempuan, karena perempuan adalah tiang negara. Benar. Betul, Wak? Benar. Ya kan? Perempuan itu tiang negara. Jadi untuk kita semua, para perempuan-perempuan yang ada di dunia ini, betul lah, dunia. Wah, bagaikan aku, Wak. Iya, gara-gara pakai Utamanya selama itu. wanita muslimah ya Kak. Ya, wanita muslimah dan semua wanita kita itu hebat. Hebat dengan kelebihan dan kelemahan kita masing-masing. Nggak ada wanita, karena paling banyak sekarang memang wanita membuli wanita. Benar. Betul kan, Wak? Sama-sama wanita. Padahal wanita itu dilahirkan, tiap wanita itu cantik. Cantik. Yang membedakannya adalah tetap attitude-nya. Iya. Percuma cantik kalau nggak berattitude, betul nggak? Betul. Jadi jadilah wanita yang cerdas, berattitude, dan
cantik. Tetap cantik. Iya betul, karena tapi cantik itu masih bisa Iya, dipoles masih bisa ya, Wak, ya. dipoles. Oke, kayaknya cukup sekian Yes. podcast kita hari ini. Udah cakap-cakap, udah gecor-gecoran sama Putri Hijab. Sumatera Utara. Oke. Jangan lupa kalian subscribe, Like komen, dan share ke banyak-banyak teman kalian, ke Iya. saudara-saudara kalian, ke pacar-pacar kalian. Oke, betul kali, Wak. Pokoknya ke semua orang yang kalian jumpai. Iya. Kayak kami. Jangan betul. Jangan lupa pokoknya kalian tetap harus tonton terus, tengok-tengok terus postingan dari PGS Indonesia Iya. di YouTube, Terus Instagram, yes, terus Wak. TikTok. Oke, TikTok. TikTok lah. Artis TikTok lah. Iya. Oh ya, kami juga minta saran dari Kedan-Kedan. Kira-kira adakah tamu yang mau kami undang atau mau kalian tuh pingin kami tuh undang siapa gitu? Boleh di request. Siapa tahu kami bisa mengundangnya. Ya kan, Wak? Request. Siapa itu- yang Mhm. siapa yang pengen digecorin lagi? Iya benar. Mau Ya dari kan? segi podcast, round-round atau dari segi lainnya lah. Ya, jangan lupa tonton terus di PGS Indonesia. Guys.